Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari Selasa 5 November 2024 bertepatan dengan hari keempat atau ketiga dari Jumada Al-Awwal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan tatbik qiraah asyarah kepada surat Al-Mutaffifun. Maka alhamdulillah kita telah memasuki surat Al-Mutaffifin dari ayat pertama sampai ke 8 dari qiraah Warsh An-Nafi'. Maka kita ingin menguji dari ikhwah yang kebetulan wali santrinya hadir. Maka ada Sufyan, silahkan. Ada Abu Muhammad Batam, maka dua anaknya Kumuk, Abu Rais, Abu Rafiq. Pekanbaru absen. Yalah Kumuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ulang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi. Salah. Payah kau. Salah semua. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma. Salah lagi. Wa ma adraka ma sijjin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kitabum marqum. Maka ayat yang ke-9. Maka di sini kitabun hukmunya maqtabi'i kitab. Dan tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah. Di sini harokatan, jangan terburu-buru seperti tadi ikhwah dari Batam. Dibaca kitabum kitabum. Di sini ada jeda. Ada dua harokat. Tidak dibaca seperti yang cepat tadi. Kitabum marqum. Tidak, tapi kitabum dilatih. Kitabum marqum. Maka di sini idgham bi gunnah dua harokat. Tanwin bertemu dengan mim dan intabih marqum. Maka di sini ada ra. Dan ra hukumnya mufakhamah atau muraqqaqah. Kita telah mempelajari di pelajaran yang lalu bahwa huruf hijaiyah terbagi menjadi dua dari segi tafkhim dan tarqiq. Maka yang tafkhim dinamakan huruf isti'la. Dan dia seperti khussa, dogtin, qil. Maka semuanya di sini harus dibaca dengan tafkhim.
Karena dia adalah huruf-huruf yang isti'la, yang posisinya lidah kita di atas, kebanyakan di hanak al-a'la. Dan juga dalam keadaan mulut kita penuh udara. Maka ini dinamakan huruf isti'la ataupun huruf tafkhim. Ini dinamakan khuso, dog, tin, kil, kho, sod, do, go, to, qaf dan za. Ini dinamakan huruf tafkhim yang mu'abbad. Maksudnya setiap harokat fathah, kasroh, dhammah dan sukun dalam keadaan tafkhim. Dan di sana ada huruf tafkhim yang muaqqatan. Dan ini ada dua huruf. Ada ra dan ada lam. Maka ra kadang-kadang tafkhim dan kadang-kadang tarqiq. Dan ini sesuai dengan kaidah yang ada di dalam tajwid qiraah tersebut. Seperti tajwid qiraah dari Hafiz an Asim yang kita pelajari, maka ra kapan tafkhim dan ra kapan tarqiq berbeda dengan qiraah-qiraah yang lain. Seperti qiraah Wars mempunyai ketentuan sendiri. Namun di sini qiraah yang kita bahas Wars dan juga qiraah yang kita bahas dari qiraah asyarah yang lain, maka ra jika dia fathah misalnya maka ditafkhim. Namun di sini ra dalam keadaan sukun. Mar. Maka bagaimana hukumnya tafkhim atau tarqiq? Maka jawabnya tafkhim di sini. Karena apa? Karena ra jika sukun mengikuti yang sebelumnya harokatnya. Maka di sini contohnya mau, ra-nya mufakhamah karena sebelumnya fathah. Contoh yang lain ya Muhammad ada di kepala atau di mata. Contoh lain. Di sini marqum, ra-nya mufakhamah. Maryam. Ahsan, iqra sawa. Marqum. Marqum. Wa misal tsani alladhi dzakarta? Maryam. Iqra sawa. Maryam. Salah. Iqra sawa. Maryam. Salah. Yang benar tahu? Yumma. Karena ibunya Maryam. Jadi Yumma. Maka yang benar sama seperti yang dia ucapkan, jazakallahu khair, berarti paham. Maryam. Lalu contoh yang misalnya ra sakinah tetapi dia bukan tafkhim bahkan tarqiq jika sebelumnya kasroh. Kalau di sini mar fathah. Maka ra tafkhim, marqum, Maryam. Lalu mana contoh? Misalnya dalam keadaan tarqiq sebelumnya kasrah, apa saja? Misalnya Fir'auna, fir. Ra-nya tarqiq, fir. Tidak fir. Tidak Fir'auna, salah. Tapi Fir'auna, Fir'auna. Maka ini contoh. Dan juga masalah mirsad, mirsad. Maka marqum, ra-nya di sini tafkhim. Meskipun muaqqatan, tidak muabbad, tetapi dalam keadaan mufakhamah. Limadza? Karena sebelumnya fathah. Dan masalah sebelum fathah, jika sebelumnya misalnya sakinah, maka dia pun akan menjadi tarqiq di saat membaca qiraah Wars. Maka berbeda dengan Hafiz. Hafiz selama dia fathah maka dia akan mufakhamah. Namun Hafiz jika sebelumnya sukun atau kasrah maka dia akan menjadi tarqiq. Maka misal contoh di surat Al-Insan yang banyak. Qamtari ra. Qiraah Hafiz an Asim.
Yang penting roknya fathah maka dibaca dalam keadaan tafkhim. Qamtarira, ro sahidnya. Namun bagaimana qiraah Wars? Dibaca tarqiq. Kenapa? Meskipun dia fathah namun sebelumnya as-sukun. Jadi qamtarira, harira, qiraah Hafs. Roknya dalam keadaan tafkhim. Harira. Namun bagi qiraah Wars meskipun ro di sini fathah maka dibaca tafkhim harira. Seperti itu. Maka selesai dari marqum dalam keadaan ro mufakhamah dan qum di sini mad arid lisukun. Dan mad arid lisukun yang kita bahas untuk permasalahan qiraah Wars kita ambil yang al-isba'. Karena di qiraah Wars an-Nafi' mad arid li sukun terbagi menjadi 3. Al-qasr 2 harokat dan tawassut 4 dan al-isba' 6. Maka di sini kebanyakan qura dari qura'nya qiraah ahli Wars an-Nafi' mereka membaca dengan al-isba'. Jadi dibaca marqum, kitabum marqum. Seperti itu. Kemudian ayat yang ke-10. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Maka wailun di sini madlin harokatan wai tidak dibaca seperti tadi dengan cepat orang Batam wailul. Maka jangan dikorupsi dari mad tabi'i dan juga dari idghamat. Berikan haknya 2 harokat. Wailui di sini lun bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya, idgham. Namun idghamnya bila gunnah. Ya apa? Bi gunnah apa bila gunnah? Bi gunnah. Wailui. Maka sama diberikan haknya 2 harokat yang biasa baca cepat. Wailui yauma idin tidak. Dibaca berikan 2 harokat. Wailui. Maka di sini tanwin bertemu dengan ya diberikan idgham dan idghamnya di sini bi gunnah karena ya yang gunnah ada 4 yanmu ya nun mim dan waw. Maka tanwin lun bertemu dengan ya lui masuk kepada khaisum. Di sinilah harus idgham bi gunnah sehingga makhrajnya dari khaisum lui hidung. Jika kita tutup hidung kita maka akan gagal idgham bi gunnahnya. Wailui 2 harokat. Wailui yau dan yau madlin ma'idin di sini biasa dan dhinli tanwin bertemu dengan la dengan lam. Maka ini beda dengan idgham yang lain. Tanwin bertemu dengan lam menjadi idgham tapi bila gunnah. Maksudnya bagaimana? Idgham ya idgham. Tanwin masuk kepada lam. Namun tidak dari makhraj khaisum. Yauma idzil lil mukadzibin. Dan pertanyaan idghamnya di sini karena bila gunnah inda qirais. Apakah harokatan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kan idgham. Karena tidak gunnah. Berarti dari sini kita mengetahui permasalahan idgham dia hanya masuk huruf kepada huruf yang lain. Permasalahan gunnah ini dia yang menyebabkan huruf tersebut menjadi panjang 2 harokat. Maka kalau hanya sekedar idgham maka
hanya masuk kalimat kepada kalimat seperti tanwin, yauma idzin li. Jadi yauma idzil. Namun kenapa tidak ada panjang yauma idzil? Paham? Sengaja dipanjangkan agar perhatian. Tidak yauma idzil lil, tetapi yauma idzil lil. Yauma idzil, ini sahidnya, dil, tanwin masuk kepada lam. Maka idgham, benar idghamnya. Namun apakah harus gunnah? Maka di sini tidak ada gunnah. Maka inilah pembeda dan penjelas antara idgham bil gunnah yang yanmu huruf-hurufnya dan idgham bila gunnah yang lir. Itu penjelasannya sangat detail kita berikan tadi, bahwa perbedaannya makhrajnya dari khaysum. Seperti di ayat ini ada dua idgham. Wailuyau. Maka di sini dua harokat dan makhrajnya dari hidung. Wailuy. Syahidnya wailuy masuk hidung. Wailuyau. Di sini dua harokat. Wailuyau. Dan tanwin masuk kepada lam, maka bila gunnah tidak ada dari hidung khaysum dan tidak ada dua harokat. Dibaca yauma idil lil, dil langsung lilmu, langsung lil mukadzibin. Dil tidak ada panjang. Yauma idil lil tidak ada. Yauma idil lil mukadzibin. Yauma idil lil, dillil, idgham saja. Adapun lil mukadzibin, maka di sini mad arid lis sukun. Maka dua ayat telah kita masuki. Kitabum marqum, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Maka mad arid li sukun dipilih yang isba 6. Kita masuk ayat yang ke-11. Alladzina yukadzibu biyaumiddin. Maka di sini alladzina matabi'i dan alif di awal pada alladzina dinamakan apa? Alif al di sini tidak dibaca karena dia dibaca atau tidak? Maka hamzah di sini hamzatul wasl, maka dia jika di awal dari kalimat dibaca, dan al di sini dari hamzatul wasl alladzina. Namun jika dia di tengah alladzina, hamzah ini tidak dibaca. Itu bedanya hamzatul wasl. Maka bagaimana di tengah misalnya hum alladzina? Coba dibaca apa tidak? Tidak. Jadi humul ladina, humul. Mana al? Tidak ada. Maka di sini dinamakan alladzina yuqra idza kana fi awalil jumlah. Dia dibaca jika di awalil jumlah hamzah ini. Dinamakan hamzatul wasl al. Namun jika di tengah disambung dengan humul ladina, tidak ada hum alladzina. Humu alladzina tidak ada, tapi humul ladzina. Maka alladzina matabi'i dan al di sini yuntaku hamzatuhu li ana hamzatul wasl. Alladzina yukadzibuna. Maka di sini alladzina yukadzibuna biyaumi, maka yaumi madlin, yukadzibuna matabi'i biyaumiddin. Nah, lihat alif lam pada ad-din. Di sini karena disambung dengan yaum, maka hamzahnya hilang. Jadi beda ad-din dengan alladzina. Alladzina yuntok hamzahnya. Alladzina
Adapun ad-din biyaumiddin, tidak ada biyaumi ad-din atau biyaumil dan seterusnya, tidak ada. Langsung biyaumiddin karena dia bersambung. Dan faedah di sini masalah ad-din sudah tidak kita bahas lagi, mad arid li sukun al-isba'. Di sini kita masuk faedah kepada yukadzibu, maka za dalam keadaan musyaddadah. Yukadzibu, maka sifat za atau makhrajnya dari atraful lisan, zazidu al. Adapun dari sifat, dan ini yang banyak orang-orang yang belajar tajwid melewati sifat-sifat huruf dan mungkin banyak tidak faham, maka di sini kita tekankan. Maka sifatul dzal dia banyak, dan yang paling ditekankan di sini 3 saja. Pertama, harf yang majhur, maka sifatnya jahar. Apa itu sifat jahar? Inhibas jaroyan an-nafs. Maka za di saat kita sukunkan dan kita tasdidkan, maka kenapa kita mempermasalahkan yukadzibun? Karena za di sini dalam keadaan musyaddadah. Dan di ilmi tajwid dan makharijul huruf dan sifatul huruf, jika huruf dalam keadaan as-sakinah atau huruf dalam keadaan musyaddadah, maka itu keluar sifat aslinya. Sifat aslinya dari sifatul hurufnya, dari makharijul hurufnya kelihatan. Diapakan? Disukunkan dan ditasdidkan. Itu kalau huruf. Kalau orang gimana? Saya ingin mengetahui hakikat aslinya si ucok. Jadi gimana? Sukunkan atau tasdidkan? Iya. Gimana mau disukunkan? Biar tahu keaslian si ucok sifatnya bagaimana. Maka ini tidak bisa. Tapi pada huruf barulah disukunkan ataupun ditasdidkan seperti di sini. Yukadzibu, ditasdidkan tahu kita. Maka bagaimana sifatnya? Za yang pertama majhur au jahar. Inhibas jaroyan an-nafs. Lawannya dari hams. Tidak boleh dikeluarkan nafas. Kita berikan hams dulu. Maka hams seperti sakata, sin, kaf, ta misalnya. Maka kaf, ak, ke dikeluarkan. Dan ta, at, te keluar jaroyan an-nafs. Maka za di sini lawannya. Jika disukunkan tidak keluar nafas. Zazidu al. Al. Tidak ada al dikeluarkan. Seperti kaf, ak, ke, at. Maka yukadzibu tidak boleh keluar nafas. Yukadzibu, tidak yukadzih. Ini sifat yang pertama dari sifat al-jahr. Dan sifat yang kedua juga ar-rakhawah. Apa rakhawah? Jaroyan as-saut. Jadi ar-rawah lawannya di sini syiddah. Apa itu syiddah? Huruf yang tidak keluar nafas. Setelah disukunkan nafas, saut, suara itu tidak keluar. Namun di sini rakhawah dia masih ada dari suara yang keluar. Seperti contohnya zai di sini, za di sini, dan juga kita berikan contoh prakteknya juga sin. Maka coba antum membaca bismillah, sin disukunkan. Maka di saat disukunkan sin, dia akan masih lari suaranya. Bis, masih ada bis, ada seperti ular. Bis,
Disukunkan sekuat-kuatnya. Bis masih ada s. Itulah jaroyan as-saut. Sifat rokhawah. Maka di sini pembahasannya juga sama za. Za, zi, du, az. Masih ada az. Az. Maka dari sini memberikan faedah sifat rokhawah jaroyan as-saut ma'al harf lidhafihi fil makhraj memberikan faedah butuh jenjang waktu karena adanya suara yang masih bocor tadi. Jadi seperti tadi kita sin bismillah. Ada jenjang waktu beberapa detik. Bismillah. Lalu salahnya jika langsung dibaca dengan cepat. Bismillah. Bismillah. Fahimtum? Maka di sini sin selesai. Za juga begitu. Termasuk dari huruf rokhawah. Maka yukadzibu. Yukadzibu. Ada rokhawah, ada zibu. Kadzibu. Tidak langsung. Yukadzibu. Alladzina yukadzibu. Ini salah. Yang benar ada jenjang waktu. Karena rokhawah. Za-nya ini bocor. Jadi yukadzibu alladzina yukadzibu. Inilah bagi orang-orang yang belajar ilmu qiraah dan juga ilmu sifatil huruf, maka dia akan membaca berbeda dengan orang-orang awam. Maka latihan terus membaca dengan tajwid dan mendengar dari para qurra dalam pelafaz dan huruf. Maka kalian nanti akan menjadi qari' yang masuk kepada standar ucapan Nabi, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian itu harus orang yang paling benar bacaannya. Maka masuk sifatul huruf di sini. Jadi contohnya kita baca alladzina yukadzibu, yukadzibu, seperti itu. Yang salah alladzina yukadzibu, yukadzibu, cepat. Ini contohnya. Maka inilah sifat dari dza, dia inhibas saut, inhibas nafs, tidak yukadz seperti kaf, ak, at, tak juga. Maka di sini yukadz tidak ada nafas yang keluar. Namun sifatnya rokhawah karena suara tetap bocor. Yukadz. Maka di sini ada jenjang waktu. Kita baca seterusnya sampai akhir dan bagaimana mad arid lis sukun. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Isba 6 harokat. Selesai, kita tutup pelajaran ini dengan ayat yang ke-12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Maka inilah qiraah dari Wars. Yang pertama wa ma matabi'i. Yukadzibu. Tadi telah kita lewati harus rokhawah. Harus agak ada jenjang waktu. Yukadzibu. Wa ma yukadzibu. Yang salah. Wa ma yukadzibu. Yukadzibu. Ini salah. Harusnya. Wa ma yukadzibu. Ada jenjang waktu karena dia dza rokhawah. Dan adapun ucapan. Bihi illa. Di sini harus dibaca dengan al-isba 6 harokat. Karena qiraah kita yang kita bahas Wars an-Nafi'. Dan di qiraah Wars an-Nafi' bihi ha kasrah atau mutaharrik bertemu dengan hamzah. Maka di sini masuk kepada mad silah al-kubra.
Dan mad silah al-kubra bagi qiraah Warsh tidak hanya seperti Hafs an Asim dipanjangkan 4 cukup, tapi di sini dibaca al-isba', maka dibaca 6. Bihi illa, seperti itu. Kalau di Warsh di qiraah Hafs an Asim cukup dengan 4. Bihi illa. Dan qiraah yang ditaksir siapa? Lupa. Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dibaca 2 saja. Wa ma yukadzibu bihi illa, seperti itu. Maka Warsh panjang dibaca 6. Wa ma yukadzibu bihi illa, seperti itu. Kullu mu'tadin athim. Maka kalimat mu'tadin athim juga di sini dinamakan dengan taklil. Apa itu taklil? Setiap tanwin atau yang bertemu dengan tanwin dengan hamzah, maka hamzah itu perkara yang sangat sulit bagi sebagian Arab. Sulitnya bagaimana? Karena dia tudib. Dia makhrajnya di aqsa al-halq, di halq yang dalam. Dan temannya ha, a, ha. Namun dari kabilah Arab, mereka sangat susah untuk menyebut a jika sebelumnya dari huruf-huruf al-halq, atraful lisan. Dan di sini dal dari atraful lisan, nun tanwin dari atraful lisan. Naninu an. Maka setelah tanwin bertemu dengan hamzah, mu'tadin a, mu'tadin a, din a, itu sebagian kabilah Arab susah. Maka kita mengikuti dalam membaca Al-Quran kepada kabilah Arab. Seperti pelajaran kemarin. Nabi menyebutkan Al-Quran unzila, Al-Quran ala sab'a ahrufin. Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril kepada Nabi dengan 7 dialek Arab. Dan Nabi yang penuh rahmah, di hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kemarin, fastazidu. Maka dia mengetahui sebagian kelompok dari Arab tidak mampu membaca qiraah ini. Maka fastazidu, dia meminta kepada Jibril, ya Jibril turunkan riwayat yang lain, qiraah yang lain seperti yang kita pelajari, karena sebagian Arab tidak bisa membacanya. Contohnya di sini hamzah. Maka semua qiraah jumhur yang 9, qiraahnya Hafs an Asim, Al-Kisai, Abu Amr dan yang lainnya, maka dibaca dengan tanwin bertemu dengan hamzah, di sini idhar. Mu'tadin athim, mu'tadin athim. Seperti itu mudah. Namun sebagian kabilah Arab tidak bisa membaca mu'tadin, tanwin nun, huruf nun bertemu dengan alif. Di antara mereka susah. Dan Nabi yang paling mengetahui tentang ini, maka dohirnya datanglah qiraah Warsh an-Nafi' dan dinamakan istilah ini dengan taklil. Apa itu taklil? Dinamakan dengan istilah an-naql. Apa makna naql? Naql itu adalah hamzahnya dihapus. Karena susah untuk dibaca. Lalu kalau hamzahnya dihapus, harokat pada hamzah di sini athim kan? Harokatnya apa? Fathah. Diberikan kepada nun as-sakinah tanwin tadi. Jadi nunnya tidak dalam keadaan din, tapi dalam keadaan fathah menjadi dina. Dina. Jadi na. Maka dibaca mu'tadinathim.
mu'tadin athim. Maka tidak bisa sebagian Arab membaca idhar di sini. Maka sebagian Arab membaca idhar seperti Hafs an Asim dan semuanya mu'tadin athim. Ada sebagian qabilah Arab tidak bisa membaca tapi dinaql. Bagaimana membacanya? Mu'tadin athim, mu'tadin athim. Nah, di saat ada sebagian Arab tidak bisa membaca seperti qiraah yang lainnya, maka dengan penuh rahmah Nabi meminta kepada Jibril fastaziduhu, diturunkan dengan lahjah mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Tidak mesti rahmatan lil alamin dari segi fikih. Tidak kuat puasa karena sakit berbuka. Tidak puasa capek dalam keadaan safar berbuka. Dan Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan, boleh makan. Siapa yang safar lelah capek di bulan Ramadan, boleh makan dan minum dalam safarnya. Namun fa'iddatum min ayyamin ukhra. Qiraah siapa? Qiraah Wars. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Iya, ayyamin ukhra. Maka ini qiraah Wars juga, agar mengganti di hari yang akan datang. Lihat, agama ini sangat mudah. Yang tidak mampu dalam keadaan safar melanjutkan puasanya boleh berbuka. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra, agar membayar di hari yang lain selain Ramadan. Dan begitu pun yang sakit. Ini misal bagaimana Nabi Muhammad mengajari Islam rahmatan lil alamin, diberikan rukhsah. Dan begitu pun qiraah. Nabi tahu ada qiraah yang tidak disebutkan dengan lisan-lisan sebagian Arab, maka diturunkan qiraah ala mereka. Contohnya di sini, mu'tadin athim, hamzah itu susah. Setelah keluar makhraj nun, mu'tadin athim itu susah. Akhirnya dibacalah qabilah sebagian dari Arab di saat diturunkan mu'tadin athim. Sebagian kelompok membaca dengan idhar seperti yang kita hafal dari qiraah Hafs an Asim, mu'tadin athim. Namun sebagian kelompok tidak bisa. Akhirnya dijadikanlah qiraah yang kedua seperti ini, mu'tadin athim. Maka ini yang diinginkan dengan ilmu qiraah yang kita pelajari. Maka dikatakan unzilal Quran ala sab'a ahrufin, diturunkan dengan dialek orang Arab. Jadi kalau kita membaca qiraah itu berarti karena dialek orang Arab, iya. Jadi dialek orang Arab itu hujjah bagi Al-Quran, iya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Di awal surat Yusuf disebutkan kami menurunkan Al-Quran dalam keadaan bahasa Arab. Dan juga di surat Al-Isra, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arabiyyin mubin, dari mulut lisan mereka orang-orang Arab yang fasih. Maka di sini poinnya, Al-Quran karena diturunkan dari lisan mereka orang Arab, di saat orang Arab tidak mampu membaca sesuatu, maka rahmatan bagi mereka diturunkan ayat sesuai yang mereka bisa mampu membaca. Seperti kami contohkan, qiraah Hafs an Asim membaca wadduha. Tetapi sebagian Arab tidak bisa membaca ini. Bisanya di Imalah Al-Kubra dan Sugro. Jadi ada qabilah tidak mampu membaca dengan fathah. Wadduha wal laili idza saja.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini contoh. Maka sebagian Arab tidak bisa membaca wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebagian Arab tidak bisa. Diulang-ulang pun tidak akan mampu. Memang lahjahnya seperti itu. Lalu apa? Diturunkan qiraah yang kedua. Karena tidak bisa membaca fathah. Dibaca apa? Dengan mendekati kasroh. Dinamakan imalah al-kubra. Dan ini jadilah qiraah al-Kisai. Karena dia yang mempopulerkan dari Arab. Apa dibacanya? Wadduhi wal-laili idza saje. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini mendekati kepada kasrah, dinamakan imalah al-kubra. Kemudian ada lagi sebagian qabilah tidak bisa membaca fathah seperti tadi, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak bisa. Dan tidak bisa juga seperti tadi qiraah al-Kisai diturunkan mendekati kasrah, wadduhi walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak bisa juga. Nah, akhirnya qiraah ini membaca dengan at-taklil istilahnya. Lalu bagaimana at-taklil? Pertengahan antara fathah dari qiraah Hafsan Asim wadduha dengan qiraah yang mendekati kasrah wadduhi. Maka ini dinamakan dengan at-taklil. Maka ini jadi 3 qiraah. Diturunkan lagi dengan lafaz selain wadduha dan wadduhi. Apa lafaznya? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini dia misal. Dari sini saja kita mengetahui bahwa Arab mereka berselisih dari segi lahjah. Maka oleh sebab itu kami sering mencontohkan kalimat di Indonesia pun sebagian suku seperti itu. Maka kalimat mau kemana, kalimat kemana saja. Maka di bahasa Sunda misalnya, kamana, kalimat kemana saja. Indonesia yang bahasa multiple khusus, kemana. Orang Sunda, kamana. Orang Minang, kemano. Orang Betawi, kemane. Orang Batak apa? Coba orang Batak sama. Atau kayak orang Minang, kemano. Ada versi Batak? Ada nggak? Nggak ada. Jadi ikut kemana? Ke Indonesia, kemana gitu? Kamu nih nggak ngasih faedah orang Batak, bukan kaleng-kaleng kok. Maka di sini disebutkan contoh kemana, kamana, kemano, kemane, orang Betawi. Ini istilahnya lahjah. Namun Al-Quran diturunkan bukan lahjah yang kita sebutkan tadi, tetapi lahjah Arab. Maka rahmatan lil alamin, Nabi membaca untuk orang-orang Arab yang tidak bisa menyebutkan dengan lahjahnya, maka dijadikanlah qiraah bagi mereka. Sehingga terjadi perbedaan qiraah di sini kita paham. Bukan artinya berbeda, tetapi lahjahnya yang berbeda. Dan seperti yang dekat di dalam surat Al-Fatihah tadi kita baca. Maka Arab tidak bisa menyebutkan kalimat sirato, tetapi zirato. Ini pun salah satu contoh. Maka di Al-Quran yang mafhum, kita baca Al-Fatihah dari qiraah Hafs dan Jumhur, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka qiraah yang tidak bisa membaca sirato diganti dengan zai, qiraah Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi. Ini Hamzah bukan qiraahnya dia. Dia yang mempopulerkan ini dari Arab. Di sana Arab dipaksa pun sirato ya akhi, zirato.
Siroto, ziroto. Terus, memang lisannya tidak bisa. Nah, akhirnya diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan lahjah mereka. Jadi, jangan kaget jika ada bacaan Ziratal ladzina an'amta alaihum. Hum lagi, bukan alaihim. Alaihum. Ini pun permasalahan domir hum. Sebagian Arab tidak mengatakan hum semuanya. Misalnya aina hum. Maka sebagian mereka tidak bisa mengatakan hum. Maka diganti dengan yang lainnya. Maka di sini contohnya tadi tidak bisa menyebut siroto, bisanya ziroto. Maka turunlah Al-Quran unzila ala sab'a ahrufin qiraah Hamzah Al-Kufi ziratal ladzina an'amta alaihum. Adapun qiraah jumhur siratal ladzina an'amta alaihim kasrah. Sebagian Arab tidak bisa menyebut alaihim. Alaman hada ya ikhwah alaihim. Ini qiraah Hafs an Asim. Mampu menyebut him, alaihim. Sebagian Arab man fa'ala hada aw liman hada ya ikhwah alaihum. Alaihum. Bukan alaihim. Enggak bisa mereka nyebut alaihim, alaihum. Ada lagi yang lebih dari itu. Tidak bisa menyebut alaihim, tidak bisa menyebut disukunkan alaihum. Bisanya disambung. Seperti qiraah Abu Ja'far dan juga qiraah dari Ibnu Katsir. Seperti di Al-Fatihah ini. Jadi ada qiraah yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Jadi dia tidak bisa membaca hum atau him. Tetapi disambung alaihimu. Tidak sukun him. Alaihim seperti qiraah Hafs. Atau seperti qiraah tadi Hamzah Az-Zayyat dengan dhammah alaihum. Tapi di sini disambung dengan yang setelahnya. Jadi alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Ini misal. Maka dari sinilah kenapa terjadi qiraah-qiraah yang berbeda. Jadi bukan gaya-gayaan ya, yang orang-orang awam alah baca wadduha digayain wadduhe. Kayak orang Betawi aja loh, wadduhe mau kemana? Bukan masalah seperti itu. Atau pingin innovation. Seperti di sini, kullu mu'tadin athim. Dibaca oleh qiraah Warsh, kullu mu'tadin athim. Alah lu gaya banget. Baca Quran pengen beda dari yang lain. Bukan masalah pengen beda. Inilah memang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi. Dan Nabi di beberapa riwayat yang meminta untuk bisa dibaca oleh sebagian kabilah Arab yang susah membacanya. Pakai syah, susah saking susahnya. Maka di sini dari rahmatan lil alamin diturunkan qiraah. Maka mempelajari ilmu qiraah yang kita ada padanya adalah suatu kenikmatan yang besar. Berarti kita mengetahui bagaimana Allah dulu menurunkan kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Ini kita yang sekarang pelajari, maka kita bersyukur kepada Allah atas ilmu yang sangat indah ini. Kemudian di sini dinamakan mu'tadin athim dengan naql mu'tadin athim karena hamzahnya dihilangkan. Dan yang jadi poin dinamakan nakal, harokat dari hamzah yang fathah, yang hilang hamzah tadi dipindahkan kepada nun. Mu'tadina. Jadi na bukan sukun mu'tadin, tapi mu'tadinasim. Dan kita tutup dengan kalimat mu'tadin. Karena ain di sini sukun, maka kita ambil faidah. Apa faidahnya? Sifat. Seperti tadi kita ketahui, jika ingin mengetahui sifatul huruf, makharijul huruf, tinggal disukunkan dari huruf tersebut. Maka di sini kebetulan ada ain yang sakinah, mu'tadin.
Maka sifatnya ain itu bagaimana sih? Dan makhrajnya dari mana sih? Maka jawabnya sih adalah makhrajnya dari wastul halq. Maka a dengan ha sama. A, i, au, ha, hi, hu. Dan ini makhraj yang sangat susah bagi orang Indonesia. Maka lihat orang Indonesia kalau menyebut ain susah. Baik ain itu sendiri fathah, kasrah, dhammah ataupun disukunkan. Dan begitupun ha. Kebanyakan dibaca ha. Iya apa tidak? Misalnya orang awam menyebut alhamdulillah. Apa yang kalian dengar? Apakah alhamdulillah? Yang tidak belajar orang awam coba. Bagaimana? Saudara-saudara kita yang tidak belajar, apa kata alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz. Nyebut Ustaz aja bukan pakai zai gaya orang Minang. Alhamdulillah ya Ustaz. Ustaz. Maka di sini yang menjadi poin bahwa ain adalah perkara yang sangat susah. Ini gimana nih? Mati. Ain perkara yang sangat susah dan ha perkara yang sangat susah. Maka ain kebanyakan masuk kepada hamzah. Kayak anak kita Abdullah. Apa panggilan orang-orang kebanyakan? Abdullah, Abdullah. Padahal ain Abdullah. Susah. Maka di sini sifat ain kita masuk kepada permasalahan ain ini, berikanlah dua sifat. Maka sifat yang pertama dia adalah jahr. Habsun nafs, lawannya dari al-hams. Maka di sini jahar maksudnya tidak ada nafas yang keluar. Beda dengan kaf jadi ak, ta menjadi at, huruf-huruf hams. Maka ini lawannya. Maka dia jahar maksudnya di saat ain disukunkan tidak ada keluar nafas. Contohnya coba kita sukunkan. Kita masukkan ba misalnya. Ba, tidak ada ba'a keluar nafas, tapi ba, ta, sin, sa, jim, ja. Maka ini makna habsun nafs. Tidak ada nafas yang keluar seperti kaf, ak, ta juga at, sin, as. Namun di sini ain dihamzahkan misalnya sukun a, ba, ta, tidak ada ta'ah keluar. Paham tum? Dan yang kedua, an yu'tiha zaman at-tawassut. Maka dia makna tawassut antara rokhawah dan antara syiddah. Maka makna rokhawah seperti tadi dzal. Mukal itu rokhawah. Diberikan waktu. Haknya mukadzibun, mukadzibin, mukadzib. Namun di sini ain dia tidak terlalu rokhawah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat seperti jahr yang mana ataupun syiddah afwan yang mana tidak ada panjang sama sekali. Jadi di sini tawassut ain itu jika disukunkan ada jenjang waktu namun lebih pendek daripada rokhawah seperti za, sin. Kita tadi bilang bismillah. Karena sin huruf rokhawah. Dan juga kadzaba, yukadzibu. Dan begitupun di sini ain. Disukunkan ada jenjang waktu namun tidak begitu panjang seperti za dan sin. Maka di sini bagaimana kita baca mu'tadin, tidak mu'tadin, panjang, susah juga panjang. Jadi agak pendek dinamakan tawassut. Mu'tadin, lumayan ada sedikit pendek. Dan yang salah bagaimana cepat? Mu'tadin, ini salah jelas. Dan terlalu lama pun salah. Mu'tadin, ini juga salah. Yang benar pertengahan. Mu'tadin. Coba sin dengan da. Yang rokhawah. Beda. Sin
bis. Jadi dibaca bismillah. Bis ada s-nya agak panjang. Dan begitu pun za. Yukadzibun, mukadzibun, kadzaba ada agak panjang. Namun ain tidak bisa juga untuk panjang karena memang dia hukumnya tawassut, bukan rokhawah. Jadi ainnya berhenti sejenak, mu'tadin, tidak mu'tadin seperti sin, bismillah, kadzaba. Maka selesai dari mu'tadin berarti selesai dari ayat yang ke-12. Maka alhamdulillah telah kita selesaikan ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Maka mari kita melaksanakan bersama talqin, kemudian berdiri di antara kalian dari pentalkinan ini untuk membaca. Cepat, move. Kitabum marqum. Awas tadi orang Batam yang membaca idgham-idghamnya pendek, kita tegaskan di sini. Kitabum, dua harokat. Bukan nanti dibaca kitabum marqum, dibaca bum cepat, tidak. Kitabum marqum. Perhatian roknya di sini tafkhim, marqum. Kemudian kum dalam keadaan mad arid li sukun 6. Kitabum marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Perhatian, ada dua idgham di sini, gunnah dan bighairi gunnah. Wailun yau bigunnah, harus dua harokat. Wailui harokatan. Dan yang kedua dinli. Di sini tidak ada dua harokat. Jadi wailui yauma harokatan. Zilli langsung. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Perhatian, yukadzibuna, za di sini rokhawah. Yang salah dibaca dengan cepat. Yukadzibuna, ini salah. Maka yang benar dua harokat. Tidak dihitung dua harokat, tidak masyhur seperti itu, tapi ada jenjang waktu. Yukadzibuna, tidak cepat. Yukadzibuna. Baik. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Maka perhatian di sini bihi madsilah al-kubra 6 harokat karena bacaan kita wars, dan juga mu'tadin ainnya di sini dinamakan dengan tawassut, tidak terlalu panjang seperti za yukadzibu, tapi mu'tadin tidak cepat juga mu'tadin, tapi ada jenjang waktu sedikit. Mu'tadin. Ini perhatian.
Dan juga tadin athim. Di sini dinamakan an-naql oleh Wars, maka hamzah dihilangkan dan harokat hamzah dipindahkan ke nun yang tadinya nun sukun mu'tadin menjadi mu'tadina, langsung masuk kepada sim, mu'tadina sim. Baik, kita baca lagi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Alhamdulillah. Maka sekarang kita baca dengan tanpa ta'liq, kita talqin, maka yang keras kalian semua. Kitabum marqum, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak kompak. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Baik, sekarang kita coba. Aina iyali salasah? Muhammad Harab. Mawjud. Baik. Wa kadzalik iyal Haris, iyal Haris. Iyal Akmal. Ustaz Akmal. Iqra'u khamsah. Kum. Ini ajalah. Ayat ke-9 sampai 12 waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ahsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ainnya jelaskan mu'tadin athim. Illa kullu mu'tadin athim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ahsantum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Siapa yang belum baca? Qais, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Ada yang belum baca? Sudah baca semua? Selain yang tasmi' tadi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jangan lupa diniatkan ikhlas untuk Allah dalam menuntut ilmu dan berdakwah.